Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menekankan Papua harus mencapai swasembada energi selain swasembada pangan. Menurut Presiden, Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah. Pemerintah pusat pun mendorong agar hasil produksi energi di Papua dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Ingatkan kita semua. Presiden juga mengarahkan pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga air, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses energi. Prabowo menilai teknologi energi terbarukan saat ini sudah semakin murah dan terjangkau, sehingga cocok diterapkan di wilayah Papua. Langkah ini dinilai mampu mendorong kemandirian energi di setiap daerah. Dengan tersedianya energi alternatif, Papua diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah yang selama ini berharga tinggi. Presiden juga mendorong pengembangan tanaman energi seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong agar daerah dapat memproduksi bahan bakar sendiri. Targetnya dalam 5 tahun ke depan, setiap daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan dan energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Prabowo menegaskan swasembada pangan dan energi berbasis daerah akan menghemat anggaran subsidi dalam jumlah besar dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Saat ini nilai impor BBM masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Presiden optimistis dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dapat secara bertahap menghentikan impor BBM dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk memperkuat pembangunan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diperkirakan dalam waktu. Penugasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan KEPPOKP di Istana Negara Selasa 16 Desember 2025. Presiden menekankan pentingnya percepatan layanan gizi sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia. Yang jelas kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Kepala BUGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja. Dalam forum itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan target pembangunan 2.500 SPPG di Papua dapat terrealisasi pada Maret 2026. Dari jumlah itu, sekitar 1.400 SPPG akan dibangun di wilayah terpencil yang memiliki akses dan kondisi geografis menantang. Presiden menyambut baik rencana itu, namun juga mengingatkan adanya potensi keterlambatan akibat kondisi geografis Papua. Kendati demikian, Prabowo mengatakan seluruh SPPG dapat berfungsi penuh paling lambat 5 bulan setelah target awal. Saat ini jumlah SPPG di Papua baru mencapai 179 unit yang tersebar di 6 provinsi, sehingga penambahan akan dilakukan secara signifikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.